Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrillah, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan sholawat beserta salam semoga tercurah selalu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tausiah kali ini akan membahas tentang perbedaan pendapat ulama mengenai bolehkah seorang penceramah menyampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mustaminya hanya dengan makna hadis tanpa menyampaikan atau tanpa membacakan lafaz-lafaz hadisnya. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu silakan yang belum subscribe untuk Rahmatul Ummah channel, tekan like, subscribe, dan share kepada yang lain agar video-video dari Rahmatul Ummah berupa tausiah lebih bermanfaat. Mengenai perbedaan pendapat ulama, ada dua pendapat. Yang pertama, qala ba'duhum la yajuzu illa bilafdihi. Seorang mubalik, seorang penceramah, itu dilarang menyampaikan hadis tanpa lafaz-lafaz hadis. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rahimallahu imro'an sami'a minni hadisan paballighu kama sami'a. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmatnya kepada seseorang yang mendengar hadis-hadisku, sabda Nabi, lalu menyampaikannya seperti yang ia dengar. Maka dalam makna hadis tersebut, seorang penceramah harus menyampaikan hadis-hadis Nabi beserta lafaz-lafaznya sesuai yang diajarkan, sesuai dengan tulisan-tulisan hadis dalam kitab-kitab hadis. Alasan yang kedua, tidak bolehnya seorang penceramah menyampaikan hadis-hadis Nabi hanya dengan maknanya, tidak dengan lafaz-lafaznya. Ada dalil yang kedua, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam allama rajulan du'aan wa kana fi akhiri du'aihi amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan satu doa kepada seorang laki-laki, yang mana dalam doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap laki-laki tersebut, di akhir doanya ada kata amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Lalu si laki-laki yang diajarkan doa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan doa-doa yang telah diajarkan oleh beliau, tapi salah membaca. Si laki-laki itu mengatakan, wa bi rasulikal ladzi arsalta. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Wahai laki-laki, wahai rajul, aku mengatakan tadi, wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Kenapa engkau merubahnya menjadi wa bi rasulikal ladzi arsalta? Harus diulang lagi. Jangan ada kata wa bi rasulika, karena saat ini aku mengajarkan wa bi nabika, tidak mengatakan wa bi rasulika. Lalu si pria ini akhirnya menghafal doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakannya dengan benar sesuai yang diarahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
amantu bi kitabikal anzalta wa bi nabiyyikal arsalta, tidak menyebut wa bi rasulika lagi. Sahabat sena rahmatullah yang saya cintai dan Allah muliakan, jadi seorang mubalik ketika mengatakan sesuatu larangan harus ada dasar hukumnya. Mengatakan suatu perintah itu harus ada dalilnya. Karena ada salah satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man takallama bikalamin bila dalilin lam yusma. Apabila seseorang berargumentasi mengatakan suatu hukum tapi tanpa memakai dalil yang pasti, maka percakapan tersebut janganlah didengar. Para ulama mengatakan ini dasar hukumnya. Ulama yang pertama melarang menyampaikan hadis hanya dengan maknanya tanpa dengan lafadznya, itu memakai dalil. Juga yang kedua, versi ulama yang kedua, qala ba'duhum yajuzu, diperbolehkan bagi seorang mubalik, bagi seorang penceramah menyampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mustaminya walaupun hanya dengan maknanya, tidak dengan lafad-lafad hadisnya. Hal ini juga tidak terlepas daripada dalil sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, liyablugis syahidu al-ghaib. Selayaknya sampaikanlah orang yang pernah mendengar hadis kepada orang yang tidak pernah mendengar hadis. Berarti dalam hadis ini, liyablugis syahid al-ghaib, yang mendengar langsung hadis harus menyampaikan kepada orang yang tidak mendengar langsung atas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tidak disyaratkan seorang penceramah untuk membacakan hadis dengan lafadznya. Walaupun dengan maknanya, asal benar-benar sesuai dengan lafadznya, itu diperbolehkan. Hal ini juga ada dalil yang lain, dalil daripada Imam Wa'ilah bin Asqa, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, idza hadasnakum hadisan bil makna fahasbukum. Apabila kalian semua membacakan satu hadis, maka cukuplah hadis tersebut dibacakan saja maknanya walaupun tanpa lafad-lafadnya. Sahabat sena rahmatullah yang saya cintai dan Allah muliakan, ada riwayat lain, kana Ibrahim an-Nakhi wasya'bi wal Hasanul Basri yu'dunal hadis bil makna. Imam Ibrahim an-Nakhi, Imam Sya'bi, Imam Hasanul Basri, tidak jarang-jarang mereka bertiga ini ulama-ulama besar menyampaikan hadis Nabi kepada mustami-mustaminya, kepada murid-muridnya hanya dengan maknanya tanpa memakai lafad hadisnya. Imam Waqi adalah salah satu guru daripada Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Bersabda, laulam yakun bil makna lahalakan nas. Seandainya seseorang yang dibacakan hadis Nabi tanpa dimaknai, maka orang tersebut akan binasa, akan kesusahan untuk memahaminya. Sahabat sena rahmatullah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan kedua versi beda pendapat ini tidak menjadikan adawah, tidak menjadikan perselisihan. Ikhtilafu ummati rahmatun, perselisihan di antara umat kami akan menjadikan rahmat. Ulama yang pertama mengatakan tidak boleh, ulama yang kedua mengatakan boleh. Mereka penuh dengan dalil, mereka hebat dengan ilmu-ilmunya. Tergantung kita mau mengikuti yang mana. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan berupa kontroversi masalah penyampaian hadis dengan maknanya saja, tidak dengan lafadznya, semoga bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Dan saya ingatkan kembali, setelah menyimak video ini, silahkan share kepada yang lain agar tausiah-tausiah ini lebih bermanfaat. Khudh ma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.